Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 18. Hati. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu apa isi hati kita, karena kita adalah buatan tangannya. Manusia melihat muka, tetapi Allah melihat hati. Hati adalah pusat dari pikiran kita. Hati tempat di mana emosi dan keinginan kita berada. Seperti pohon dan buah. Buah dikenal dari pohonnya. Demikian juga apa yang keluar dari mulut kita datang dari hati kita. Sejatinya Yesus tahu apa yang ada di dalam kita dan apa yang mendorong kita untuk berkata dan bertindak. Itu sebabnya ketika orang Farisi berkata sesuatu yang terkesan seolah-olah benar tetapi dapat menyesatkan, mereka mencoba berbicara hal yang najis dan suci di hadapan Yesus. Mereka tidak menyadari dengan siapa mereka berbicara. Yesus tahu apa isi hati mereka. Karena itu, Yesus memberikan peringatan keras kepada orang banyak. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Sesuatu yang keluar itulah yang menajiskan orang. Yesus juga pernah berbicara soal pohon dan buah. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat 33 sampai 35. Yesus mengingatkan mereka dahulu dan kita pada hari ini. Apa yang kita percakapkan itulah yang membuat kita najis, karena setiap ucapan, perkataan, dan tindakan kita adalah cermin dari hati kita. Mari setiap waktu sebelum kita tidur atau sesudah kita bangun, tetaplah selalu memeriksa dan menjaga hati kita. Apa isi di dalamnya? Isi menentukan keluarnya. Firman Tuhan mengingatkan, untuk tetap memperhatikan perkataan Tuhan, mari mengarahkan telinga kita padanya, karena firman-Nya adalah pelita dan terang bagi kita. Hanya dengan firman Tuhanlah kita dapat menjaga hati kita, dan dari hati yang terisi firman Tuhan akan memancar kehidupan. Jagalah hatimu, jagalah perbendaharaanmu. Tuhan melihat hati. Hati menuntun kita terhindar dari hal najis. Firman Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam kehendak dan kekudusan sejati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami memohon belas kasih-Mu kepada kami. Isilah hati kami dengan firman-Mu, sehingga setiap ucapan, perkataan, tindakan kami selalu tercermin dengan kebenaran firman-Mu. Jangan kiranya Tuhan, hati kami diisi oleh hal-hal yang buruk, yang membuat hidup kami menjadi najis di hadapan-Mu. Tuntun kami setia kepada firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga perkataan kami, perkataan yang berkenan kepadamu,
karena hati kami diisi oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.